Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang sudah melanjutkan pembahasan kita dalam pendalaman Alkitab, kitab Matius ke Matius 2 ayat 13 sampai 23 ya. Saya akan share screen saya, Bapak Ibu. Mari kita baca dulu ayat-ayat ini ya, mulai dari ayat 13 sampai 23. Pak Ferry bisa bantu saya baca. Matius 2 ayat 13 sampai 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan ditinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, baik. Bapak Ibu, bagian Alkitab ini ya sangat cocok kita baca menjelang Natal, dan nanti sesudah tahun baru kita akan beranjak ke bagian lain ya yang sudah tidak begitu berhubungan dengan hari Natal. Nah, di sini Bapak Ibu tadi kita melihat di ayat 13 bahwa orang-orang Majus berangkat dari Yerusalem ya. Jadi orang-orang Majus ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Mereka datang ke Yerusalem, lalu mereka mengunjungi Yesus di Bethlehem, dan kemudian orang-orang Majus ini berangkat ya karena diperingatkan oleh malaikat bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Nah, lalu di sini dikatakan orang-orang Majus itu berangkat, lalu malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir." Nah, di sini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Matius itu lebih menekankan peran Yusuf pada kisah masa kecil Yesus. Ya, Yusuf digambarkan sebagai ayah dan kepala keluarga, tidak seperti Lukas yang lebih menekankan peran Maria sebagai ibu. Ya, jadi kita melihat sudut pandang yang berbeda dari kedua Injil ini. Nah, pertanyaannya kenapa kalau Yusuf diberitahu oleh malaikat untuk melarikan diri dari kejaran Herodes, mengapa Yusuf memilih Mesir sebagai tempat pelariannya? Ini karena Mesir itu adalah tempat yang aman dari Herodes, dan Mesir masih bagian dari Kekaisaran Romawi, sehingga Yusuf dapat lari ke sana dengan lebih mudah ya. Kalau kita lihat peta ini,
Kalau kita lihat peta, nah ini Yerusalem, Bapak Ibu. Bethlehem itu adanya di selatan Yerusalem, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Mesir karena oleh Yusuf karena Herodes itu adanya di Yerusalem, ya, kemungkinan Yusuf akan mengambil jalan ke selatan lalu masuk ke jalan raya yang namanya Via Maris. Via Maris ini jalan raya yang menghubungkan Mesir sampai ke Syria. Ya. Jadi mungkin Yusuf lewat sana. Kalau Yusuf mengambil jalan darat, atau kalau Yusuf naik kapal, maka Yusuf akan lari ke Tel Aviv, Java. Ya, di situ dulu namanya Yope. Jadi dari sana Yope dia naik kapal ke Alexandria. Ya, nggak tahu mana yang dipakai oleh Yusuf, tetapi mungkin karena dia menghindari Yerusalem, mungkin dia akan ambil jalan selatan lalu masuk ke Via Maris. Ya, masuk ke Via Maris untuk lari ke Mesir. Jadi Mesir ini masih wilayah Kekaisaran Romawi, jadi mereka bisa keluar masuk ke sana dengan mudah di zaman itu ya Bapak Ibu. Nah di sini kita melihat ya kalau dari bahasa aslinya pelarian ke Mesir ini ya ada beberapa kata yang menarik di sini ya. Yang pertama, ketika malaikat memerintahkan Yusuf untuk mengambil anak itu, kata yang digunakan adalah paralave. Paralave. Nah, ini menggunakan aorist aktif imperatif. Jadi ini menunjukkan suatu kesegeraan ya. Ayo pergi sekarang, ambil anak itu sekarang begitu. Sementara untuk larilah dan tinggallah itu menggunakan present aktif imperatif ya. Di sini kata yang digunakan adalah fevye dan istri. Jadi ini present aktif imperatif menunjukkan suatu perintah yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi kalau dari bahasa Yunani-nya dikatakan, kamu harus tetap lari dan tinggal di Mesir sampai aku memberitahu kamu. Itu kata malaikat. Tapi kamu pergi sekarang, ambil anak itu sekarang. Kamu lari dan tinggal di Mesir, terus jangan pulang sampai aku memberitahu kamu. Itu yang dikatakan oleh malaikat dalam ayat ini. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia, tadi kita melihat bahwa dalam ayat 13 ini dikatakan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Nah, kalau kesannya kalau aku berfirman kepadamu itu malaikat itu adalah Allah sendiri kan, kesannya begitu ya. Tapi sebetulnya malaikat ini bukan malaikat teofani ya. Jadi ini bukan Allah yang menampakkan diri, tetapi bisa kita katakan malaikat biasa karena kita membandingkannya dengan Gabriel yang ada di Injil Lukas ya. Maka harusnya malaikat ini berkata dalam ayat 13 itu sampai aku memberitahu kamu. Harusnya begitu saja, jangan sampai aku berfirman kepadamu gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ini jelas Bapak Ibu. Di sini contohnya dalam NIV ya, dikatakan stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Jadi until I tell you saja, sampai aku memberitahu kamu, nggak usah diterjemahkan sampai aku berfirman kepadamu, begitu ya Bapak Ibu. Di ayat 14 dikatakan bahwa Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Wah, jadi dia segera bangun malam itu begitu dapat mimpi ya, dan melarikan Maria dan Yesus ke Mesir. Jadi di sini kita melihat bahwa Yusuf itu sangat percaya kepada pemberitahuan Allah lewat mimpi, sangat percaya ya. Malaikatnya itu tidak menampakkan diri secara langsung loh, cuma lewat mimpi, tapi berkali-kali dia menerima mimpi dan dia sangat percaya akan hal itu. Lalu dia segera bangun bawa Maria dan Yesus ke Mesir. Ya. Nah, di sini berarti Yesus itu berusia sekitar 2 tahun, nanti kita lihat di bagian bawahnya ya.
Dan Maria itu juga tidak sedang dalam masa pentahiran. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau menurut hukum Taurat, kalau seorang wanita habis melahirkan, maka dia menjadi najis dan dia harus masuk masa pentahiran. Sampai akhirnya benar-benar tahir dalam waktu berapa hari, ada yang tahu nggak? Kalau anaknya perempuan dan laki itu beda. Kalau anaknya laki, maka masa pentahiran itu sampai selesai butuh waktu 33 hari. Ya, kalau perempuan 66 hari. Dan selama masa pentahiran itu dia nggak boleh kemana-mana. Jadi ini akan sangat berbeda dengan gambaran Bapak Ibu. Mungkin di film-film Natal, ya film sekolah minggu gitu, atau di kartu Natal gitu ya, di mana ada Yesus itu menerima orang Majus di kandang. Itu sudah jelas salah gitu ya, karena Yesusnya sudah besar nih, sudah 2 tahun sebetulnya. Lalu Maria juga tidak mungkin baru melahirkan karena dia tidak dalam masa pentahiran, Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu deh untuk buktinya di Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Ya, silakan Pak Ferry, Lukas 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini kan kisah Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah ya untuk diserahkan kepada Tuhan dan mempersembahkan kurban. Artinya pada saat Yesus diserahkan kepada Tuhan di bait Allah, Yesus itu belum dikejar oleh Herodes loh, ya. Yesus itu belum dikejar oleh Herodes. Herodes belum tahu bahwa Yesus lahir, ya. Jadi kejadian ini terjadi hampir 2 tahun setelah Yesus dilahirkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya gambaran tentang kisah Natal yang mungkin agak berbeda dengan yang dulu-dulu kita bayangkan gitu ya. Jadi pelarian ke Mesir ini bukan segera setelah Yesus dilahirkan, tetapi Maria dan Yusuf sudah tinggal di Bethlehem, sudah punya rumah di Bethlehem, dan sekarang mereka terpaksa melarikan diri. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa persembahan dari orang-orang Majus ini sangat berguna untuk menolong keluarga Yusuf, karena barang-barang yang mahal itu bisa menjadi modal bagi Yusuf untuk memelihara Maria dan Yesus selama mereka sedang ada di Mesir. Ya, jadi itu cara pemeliharaan Tuhan juga buat Yusuf dan keluarganya. Nah, sekarang kita lihat di ayat 15 Bapak Ibu. Ya, sudah ini saya akan buka pertanyaan dulu buat yang mau bertanya. Di sini dikatakan dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Baik, ini kan katanya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi ya Bapak Ibu. Nabi siapa? Nabi Hosea ya. Mari kita lihat Pak Ferry dari Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya, ini firman Tuhan melalui perantaraan Nabi Hosea. Nah, tetapi yang kita lihat ya Bapak Ibu, yang dipanggil dari Mesir itu siapa? Di sini kan jelas. Di sini jelas ya, bahwa yang dipanggil dari Mesir itu adalah Israel. Bukan Yesus loh, ini Israel loh. Ya. Jadi sebetulnya di sini apa yang dikatakan oleh Hosea adalah Hosea itu mengingat kisah bagaimana Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi di sini dalam penggunaan di Injil Matius, Israel itu jadi tipologinya Kristus, ya. Jadi kita melihat di sini Matius itu menggunakan Israel sebagai tipologi Kristus. Dulu Allah menebus orang Israel dari perbudakan di Mesir, dan itu dirayakan dengan hari raya Paskah.
Ya, di hari itu orang Israel menyembelih anak domba sebagai korban penebusan. Sementara Yesus menjadi korban yang terakhir yang menebus seluruh dunia dan benar-benar menyelesaikan proses penebusan yang diawali dari eh, Paskah di Mesir. Ya, dan di sini kita melihat juga bahwa anakku itu bisa berarti Yesus, tetapi awalnya ini berarti Israel. Ya, jadi Israel ini juga anak Allah, dan ini Israel menjadi tipologi dari Yesus, anak Allah yang tunggal. Nah, jadi di sini sekalipun ayat aslinya berbicara tentang Israel, tetapi Matius bisa menggunakan ayat ini untuk menjadi tipologi Yesus, ya, seperti seorang teolog Craig Blomberg berkata begini. Matius melihat kesejajaran yang luar biasa dalam pola pekerjaan Allah dalam sejarah yang tidak bisa dianggap kebetulan. Seperti Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk mendirikan perjanjian lamanya dengan mereka. Sekali lagi Allah membawa Mesias yang menggenapi pengharapan Israel keluar dari Mesir untuk mendirikan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama didirikan dengan cara keluar dari Mesir, perjanjian baru juga didirikan dengan cara keluar dari Mesir, sama. Dan itu bukan kebetulan. Matius tahu itu bukan kebetulan. Ya. Jadi kita tidak boleh melihat Yesus sebagai Musa kedua, bukan. Tetapi Yesus menggenapi janji penebusan bagi bangsa Israel yang diawali dari keluaran, Eksodus, dan Paskah. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kasih peta. Peta yang ini adalah peta perjalanan Yesus di Mesir menurut gereja Ortodoks. Di sini kelihatan ya Yesus jalannya kemana gitu ya. Di berbagai tempat di Mesir. Kisah ini berasal dari penglihatan Paus Theophilus dari Alexandria abad ke-5 Masehi yang mengaku mendapat penglihatan ya perjalanan Yesus ini dari Bunda Maria gitu ya. Dan di gereja-gereja di kota-kota tempat yang kabarnya dikunjungi oleh Yesus itu sekarang berdiri gereja-gereja Kristen Koptik ya. Jadi itu gereja-gereja yang sangat tua dan sampai sekarang juga masih ada ya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu. Ya, nah selanjutnya di sini di ayat 16 kita membaca mengenai pembunuhan anak-anak di Bethlehem ya, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Di sini dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita mengetahui bahwa Herodes itu kan seorang yang sangat paranoid. Ya, sangat paranoid. Dia tidak mau digantikan oleh anak-anaknya, maka anak-anaknya dibunuh oleh dia. Ya, di dalam pertemuan yang lalu kita sudah bahas itu. Jadi ya nggak heran kalau Herodes juga tidak mau mengambil risiko dan Herodes mau membunuh semua penantang potensialnya di Bethlehem. Jadi karena dia tidak tahu bayi mana yang dimaksud oleh orang Majus, semua saja dibunuh, selesai. Ya. Nah, di sini kita bisa memperkirakan Bapak Ibu, ada berapa orang anak yang dibunuh oleh Herodes. Kan Bapak Ibu kan pasti pernah nonton film Natal gitu ya, dan kelihatannya kalau di film Natal itu bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes itu banyak sekali. Sampai kayaknya menyedihkan gitu ya. Nah, saya kasih tahu aja nih Bapak Ibu. Menurut kepercayaan tradisional ya, menurut liturgi Bizantin, katanya ada 14.000 bayi yang dibunuh oleh Herodes. 14.000 orang bayi. Menurut gereja Syria ada 64.000 bayi.
Kalau menurut gereja Koptik ada 144.000 bayi. Tapi coba kita hitung pakai matematika saja deh. Ya. Oke, kita lihat Ezra 2 ayat 21. Ezra 2 ayat 21. Dari Bethlehem 123 orang. Nah, ini adalah daftar orang-orang Yahudi ya yang pulang dari Babel. Ya, orang-orang Yahudi yang pulang dari Babel. Dan di sini ada daftarnya semua. Yang kembali dari Babel ke Bethlehem itu cuma 123 orang. Maka kita bisa perkirakan penduduk Bethlehem ya di akhir abad 1 sebelum Masehi, ya jadi ketika Yesus lahir itu hanya sekitar 1.000 orang, Bapak Ibu. Hanya sekitar 1.000 orang. Mana mungkin kalau 1.000 orang bayinya ada 1.000 juga, bayinya ada lebih dari 1.000, ada 14.000 begitu. Ya jelas nggak mungkin dong. Ya, apalagi di ayat 16 ini jelas disebutkan hanya anak laki-laki, dalam bahasa aslinya itu pes. Yang dibunuh oleh Herodes itu hanya anak laki-laki, anak perempuan itu tidak dikejar oleh Herodes karena dia tahu raja itu laki-laki. Maka Bapak Ibu, jumlah anak yang dibunuh itu bisa kita perkirakan hanya sekitar 6 sampai 20 orang. Ya, jadi kita nggak usah berpikir, waduh bayinya ada ribuan ini dibunuh oleh Herodes. Enggak, ini hanya 6 sampai 20 orang. Dan yang benar menghitung ini itu Gereja Katolik Roma. Ya, Gereja Katolik Roma menghitung cuma 6 sampai 20 orang. Kalau ada desa-desa lain di sekitar Bethlehem, ya paling juga nambah 12 lah. Ya, jadi nggak banyak sebetulnya. Jadi kita lihat bahwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini tidak sedramatis yang biasanya ditayangkan di film-film, Bapak Ibu. Sekalipun buat penduduk Bethlehem, meskipun hanya 6 bayi yang dibunuh, itu menyedihkan buat mereka ya. Itu juga memang menyakitkan hati penduduk Bethlehem. Tapi ini menjawab Bapak Ibu, mengapa peristiwa pembunuhan anak di Bethlehem ini tidak tertulis dalam catatan sejarah lain. Jadi kita tidak bisa menemukan catatan sejarah di luar Alkitab ya saat Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Mengapa? Karena jumlahnya sedikit, ya jumlah anaknya sedikit, dan Herodes itu memang terkenal kejam dan paranoid. Jadi kalau dia cuma membunuh 6 sampai 20 anak itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Memang itu biasa dilakukan oleh Herodes. Jadi nggak aneh. Maka itu tidak terlalu dianggap penting untuk dicatat oleh para sejarawan. Baik, oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Yong. Pak Mak, Ya. itu kalau misalnya anak-anak yang dibunuh oleh Raja Herodes pada saat itu, Ya. apakah itu masuk dalam perencanaan keselamatan? Karena Yesus Kristus akhirnya anak-anak jadi korban gitu. Oke. Iya, apakah itu masuk dalam rencana keselamatan? Nah, yang kita harus ingat bahwa Allah itu tidak pernah membuat orang berbuat jahat, gitu ya. Allah tidak pernah membuat orang berbuat jahat. Jadi pembunuhan ini jelas bukan merupakan rencana Allah. Tetapi Herodes memang orang jahat. Herodes sendiri itu orang yang jahat sehingga ya tidak heran kalau reaksi dia seperti ini. Ini adalah bagian dari kehendak bebasnya Herodes sendiri dan Allah mengetahui, Allah mengizinkan itu terjadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ya, tujuan yang lebih besar yaitu ya tadi Yesus harus ke Mesir untuk sementara waktu, ya memenuhi penggenapan nubuat dan kemudian pindah ke Nazaret. Jadi ada rencana Allah di balik itu semua, tetapi pembunuhan anak-anak ini merupakan efek samping dari kejahatan Herodes sendiri gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini Allah yang merencanakan gitu ya, Allah merencanakan untuk membunuh anak-anak meskipun cuma 6 orang gitu, bukan, tapi ini karena kejahatannya Herodes. Ya Herodes itu jahat
Dan Allah itu bekerja juga dengan menggunakan kejahatan-kejahatan orang supaya tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih besar bisa terlaksana. Begitu. Ya, Pak Yong. Jadi kalau nanti lihat film tentang Natal, bayinya nggak banyak ya yang dibunuh ya, inget ya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa ini semua terjadi untuk menggenapi nubuat Yeremia ya. Dan di sini dikatakan kalau di ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Itu menurut Matius adalah nubuat yang digenapi dengan peristiwa pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Jadi kalau kita lihat aslinya Bapak Ibu, ini aslinya ada di Yeremia 31 ayat 15. Yeremia 31 ayat 15. Di sini sudah ada ya. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kota yang namanya Rama. Rama ini bukan Rama dan Sinta gitu ya, bukan Ramayana ya Bapak Ibu ya. Tapi ada kota yang namanya Rama. Nah, kita lihat nih, mana nih kota Rama? Ini dia. Ini peta Yerusalem, peta Israel di zaman lebih dulu ya, zaman lebih tua dibandingkan Perjanjian Baru. Inilah Rama dan ini Bethlehem. Ya. Jadi Rama itu letaknya 18 km di utara Bethlehem. Dan kalau kita melihat pembagian wilayah Israel zaman dulu, Rama ini termasuk tanah dari suku Benyamin. Ya. Benyamin. Kalau Bethlehem itu di tanahnya Yehuda. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena ayat di Yeremia 31 ayat 15 ini merupakan bagian dari bacaan dalam peringatan Yom Teruah ya, atau Rosh Hashanah. Itu hari raya orang Yahudi ya, hari tahun baru orang Yahudi. Jadi setiap tahun baru orang Yahudi, ayat ini dibacakan pada liturgi hari kedua. Di hari kedua tahun baru, orang-orang Yahudi akan membaca Yeremia 31 ayat 2 sampai 20. Tapi kok bunyinya sedih sekali nih ya, Yeremia 31 ayat 15, kok bunyinya sedih gitu ya. Kenapa tahun baru dia membaca ayat yang bunyinya sedih? Alasan mereka adalah fokusnya pada belas kasih Tuhan di ayat 20. Coba Pak Ferry boleh tolong saya baca Yeremia 31 ayat 20. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku tak terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi di sini orang-orang Yahudi melihat bahwa ayat-ayat ini berkata, aku tetap mengasihi ya, orang-orang Yahudi itu tetap dikasihi Tuhan sekalipun kadang-kadang dihukum oleh Tuhan, tapi belas kasih Tuhan selalu ada atas mereka. Jadi ayat ini selalu dibaca pada tahun baru. Nah, di sini kita udah lihat ada kota Rama, ya, ada kota Rama dan lalu ada nama Rahel. Rahel ini siapa, Bapak Ibu? Rahel ini siapa? Rahel itu istri Yakub. Ya, istrinya Yakub. Istri Yakub yang lainnya namanya siapa? Ada yang ingat? Istri Yakub ada dua kan? Yang resmi Lea. Lea. Nah, satu lagi Lea. Ya, tapi ya si Yakub lebih sayang kepada Rahel sebetulnya ya.
Sayangnya Rahel awalnya tidak bisa melahirkan anak, ya, dan dia sangat menginginkan anak. Di Kejadian 30 ayat 1 ini dikatakan, wah, kalau aku nggak bisa melahirkan anak, aku mati sajalah. Itu kata Rahel, ya. Jadi Rahel tuh sangat menginginkan anak, dan akhirnya Rahel menjadi ibu dari suku Benyamin, Efraim, dan Manasye. Efraim dan Manasye ini suku Yusuf, ya, tapi dibagi dua. Jadi Rahel adalah ibunya suku Benyamin dan Yusuf. Jadi Bapak Ibu, ini nggak aneh gitu ya, bahwa dikatakan lokasinya di kota Rama, karena Rama itu adalah tempatnya suku Benyamin. Ya, itu bagian dari suku Benyamin. Dan Rama adalah kota tempat pengumpulan tawanan Yehuda untuk dibawa ke Babel. Coba kita lihat Yeremia 40 ayat 1. Yeremia 40 ayat 1. Yeremia 40 ayat 1. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Nah, jadi orang-orang di kerajaan Yehuda, ya, kerajaan Yehuda itu adalah wilayahnya wilayah siapa Bapak Ibu? Wilayah suku Yehuda dan suku Benyamin, ya. Jadi sebetulnya ibu Rahel ini, ya, adalah ibunya Benyamin, kan? Dan Benyamin itu satu-satunya anak Rahel yang ada di kerajaan Yehuda, ya. Jadi tawanan dari kerajaan Yehuda itu dikumpulkan di kota Rama di tanahnya Benyamin untuk kemudian diangkut ke Babel, ya, termasuk si Yeremia. Nah, jadi nubuat Yeremia yang tadi dikatakan itu yang dikutip oleh Matius itu menggambarkan tangisan dari ibu Israel, ya, karena kerajaan Israel tinggal kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Utara sudah dikalahkan, sudah dibuang oleh Asyur, ya. Jadi sekarang kerajaan Israelnya tinggal Yehuda. Nah, untuk orang-orang Yehuda yang diangkut ke Babel, jadi ceritanya itu ibunya Yehuda dan Benyamin ini menangis karena anak-anak Yehuda diangkut ke Babel. Sehingga katanya mereka tidak ada lagi, bukan berarti mati sebetulnya, tapi mereka tidak ada lagi di tanah Israel. Mereka diangkut ke Babel. Ya, tapi dalam ayat ini ada pengharapan, ya, kita lihat. Ada pengharapan, dan pengharapan ini pun dibaca terus dalam pembacaan tahun baru oleh orang Israel. Kita lihat Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Silakan Pak Ferry. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ya, jadi sebetulnya waktu tadi dikatakan Rahel menangis karena anak-anaknya sudah tidak ada lagi, bukan berarti anak-anaknya mati. Mereka akan kembali, aslinya begitu. Mereka dijanjikan akan kembali, dan pengembalian itu ada dalam pengharapan mesianik, yaitu perjanjian baru. Coba kita lihat ayat 31-nya. Yeremia 31 ayat 31. Masih di pasal yang sama, Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah, jadi di sini ayat-ayat yang tadinya sedih itu sebetulnya memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan mendirikan perjanjian baru melalui Mesiasnya, Bapak Ibu. Jadi ini sebetulnya pengharapan yang indah, makanya itu selalu dibacakan di tahun barunya orang Yahudi. Jadi kalau kita bandingkan di sini dalam penggenapan nubuat Yeremia, sebetulnya Matius 2 ini adalah penggenapan analogi.
Jadi penggenapan kedua dari nubuat Yeremia. Nubuat Yeremia sudah tergenapi pada saat orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda, ya, yang disebut orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah air mereka, ya, diizinkan kembali oleh Raja Kores. Tapi kemudian ada penggenapan yang kedua pada saat Herodes membunuh anak bayi-bayi di Bethlehem, ya. Coba kita lihat. Jadi yang pertama itu soal waktu orang Yehuda dibuang ke Babel, yang kedua pembunuhan anak-anak. Nah, kita lihat ya, apa analoginya, mengapa Matius menggunakan Yeremia 31 di sini. Di sini kota yang disebut di Yeremia 31 adalah Rama. Rama itu tempat pembuangan. Padanannya di Matius 2 adalah Bethlehem. Bethlehem adalah tempat pembantaian. Ya, jadi analoginya begitu. Di Yeremia 31 ada kekuatan musuh, yaitu Babel. Di Matius 2 kekuatan musuhnya adalah Herodes. Kemudian Babel di Yeremia 31 hendak menyingkirkan orang Yehuda. Di Matius 2 Herodes hendak menyingkirkan Yesus. Sama-sama anak Allah. Kemudian pengharapan di Yeremia 31 adalah hadirnya Mesias yang akan datang membawa perjanjian baru. Di Matius 2, Matius ingin berkata Mesias yang diharapkan itu sudah datang membawa perjanjian baru. Jadi itulah bagaimana cara Matius menggunakan Yeremia 31 sebagai analoginya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu mengenai ini? Rahel, Benyamin, dan pembantaian anak-anak di Bethlehem. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak Mar, silakan. Itu Rama itu sama dengan kota yang tempat di mana Nabi Samuel dibesarkan, Pak. Nabi Samuel. Tempat di mana kota Daud juga di situ, Pak. Ya lari juga. Apa sama Pak kotanya? Kalau itu kan Elkana, ya, bapaknya Elkana, Iya, ibunya Hana, ya. Lalu Samuel sendiri kan ke Imam Eli, ya. Imam Eli di Silo kan. Bukannya di Rama, Pak. Imam Elinya di Silo. Kalau ya, Samuel ya maksud saya, Pak. Ya. Ya. Ya, Pak. Tapi cukup jauh apa sih sama kota? Rama itu. Ya mungkin sama. Ya. Jadi ini dari suku, dari tanahnya Benyamin berarti. Ya. Rama. Kalau di orang Yahudi, Rama itu nama feminin gitu ya. Jadi kalau ada yang mau perempuan namanya Rama tuh boleh. Gitu. Kalau di orang Indonesia lucu. Romo nanti jadinya. Iya, kelihatannya sih sama Pak Erik. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Silakan, ada lagi. Tapi persamaannya adalah kedua-duanya ini bagian dari kerajaan Yehuda ya. Jadi Rama dan Bethlehem itu sama-sama di wilayahnya Yehuda, kerajaan Yehuda. Oke, lalu di ayat 19 akhirnya si Herodes meninggal ya, Herodes mati. Di ayat 19 dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Nah, Herodesnya mati. Nah, kalau seperti kita lihat di pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, Herodes itu meninggal pada tahun 4 atau 1. Ya, saya lebih suka 1 sih. Saya lebih suka 1. Ya, lebih mungkin 1 sebelum Masehi. Ya, jadi menurut Yosefus kan Herodes itu matinya sesudah gerhana bulan. Dan gerhana bulan di tahun 4 itu yang dianggap tahun kematian Herodes oleh para pakar, itu terjadinya tengah malam, jadi kemungkinan orang nggak ada yang tahu ada gerhana bulan. Sementara pada tahun 1 terjadinya sore hari, jadi kelihatannya semua orang tahu ada gerhana bulan. Ya. Nah, kemudian Matius di sini menempatkan kematian Herodes sebagai peristiwa yang terkait dengan pemeliharaan Allah terhadap Yesus. Jadi kisah kematian Herodes ini disisipkan oleh Matius sebagai bukti bahwa Allah itu memelihara Yesus loh. Ya.
Jadi salah satu bukti bahwa Allah memelihara Yesus itu adalah kematian Herodes, karena Herodes mau membunuh Yesus. Ya, oke. Nah, apa yang terjadi setelah Herodes meninggal? Kerajaan Herodes ini dibagi wilayahnya menjadi ada 3 bagian. Sebetulnya ada satu lagi bagian tapi kurang terkenal, itu diperintah oleh adiknya Herodes. Nah, kalau yang di sini ini wilayah-wilayah yang diperintah oleh anaknya Herodes, yaitu Archelaus, Antipas, dan Filipus. Ya, Archelaus itu menjadi raja wilayah di Samaria, Yudea, dan Idumea. Dan dia memerintah tahun 4 atau 1 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Ya. Jadi kita lihat bahwa wilayah Yudea itu tempatnya Bethlehem dan Yerusalem, itu merupakan wilayahnya Archelaus, wilayah kekuasaan Archelaus. Sementara di Galilea dan Perea, di sebelah utara, dikuasai oleh Herodes Antipas. Antipas ini juga anaknya Herodes Agung, ya. Jadi dia menguasai Galilea dan Perea, dan di lebih utara lagi, di daerah dataran tinggi Golan, itu namanya Batanea, ya, dikuasai oleh Filipus. Dan ketiga anak Herodes ini hanya disebut raja wilayah, bukan raja. Jadi Kaisar Agustus tidak mengakui mereka sebagai raja, hanya raja wilayah. Kalau dari ketiga Herodes ini yang paling terkenal adalah Antipas, bukan Archelaus. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kisah di mana Yohanes Pembaptis menentang Herodes karena mengawini Herodias, itu bukan Archelaus Herodesnya, tetapi Antipas. Ya, Herodes Antipas dan akhirnya Antipas inilah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Kita tahu ceritanya nanti waktu di tahun-tahun mendatang, ya, bukan di kisah masa kecil Yesus. Oke. Nah, kalau begitu tadi kita lihat ya, Herodes tuh matinya tahun 4 atau 1 sebelum Masehi. Kalau begitu Yesus tidak lahir tahun 1 dong. Iya, memang. Tapi kenapa kok kita mengatakan kalender kita itu kalender Masehi yang dihitung dari kelahiran Yesus? Nah, siapa yang salah? Apakah Alkitab salah? Alkitab nggak salah, ya. Yang salah tuh orang ini nih. Namanya Dionysius Exigus, ya. Dionysius yang rendah hati. Dia yang hidup pada tahun 470 sampai 544. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya di Kekaisaran Romawi itu digunakan sistem yang namanya AUC, Ab Urbe Condita, artinya sesudah pendirian kota Roma. Jadi tahun berapa setelah pendirian kota Roma. Tapi Dionysius berpikir, masa kita bikin sistem tahun berdasarkan kota Roma, harusnya kita berdasarkan kelahiran Yesus dong. Ya, pada saat itu Roma sudah di bawah agama Kristen, itu sudah jadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Ya. Nah, Dionysius menghitung bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember 753 AUC. 1 Januari 754 AUC dijadikan 1 Januari AD. AD itu kependekan dari Anno Domini. Anno Domini artinya dalam tahun Tuhan kita. Artinya ya, dalam tahun Tuhan kita. Nah, jadi kita menggunakan sistem kalender Masehi sekarang itu berdasarkan kalender AD-nya si Dionysius. Ya. Dionysius ini salah menghitung masalahnya. Dia salah menghitung, makanya sekarang kita di tahun 2021, padahal seharusnya kalau kita menggunakan tahun kelahiran Yesus yang sesungguhnya mungkin sekarang itu 2025 atau 2027 seharusnya. Kalau mau berdasarkan kelahiran Yesus yang sebelumnya, Bapak Ibu, ya. Tapi ada sumbangan yang lain dari Dionysius ini yang berguna
dan sampai sekarang masih digunakan oleh gereja, yaitu penghitungan hari Paskah. Jadi si Dionysius ini juga membuat sistem penghitungan hari Paskah dan sampai sekarang masih dipakai oleh gereja. Nah, sekarang kita lihat si Archelaus tadi ya, ayat 22. Ayat 22 tadi dikatakan, tetapi setelah didengar oleh Yusuf bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Nah, jadi ternyata si Yusuf ini mendengar bahwa wah anaknya Herodes itu yang jadi raja, Archelaus namanya tuh, ya. Jadi si Yusuf takut untuk kembali ke Bethlehem. Jadi dari Mesir ini Yusuf nggak kembali lagi ke Bethlehem nih, Bethlehemnya. Archelaus itu tadi menguasai Idumea, Yudea, Samaria. Nah, ini daerah kekuasaannya Archelaus. Ya. Nah, menurut catatan sejarah Bapak Ibu, Josephus ya, sejarawan Yahudi mencatat bahwa pada hari Paskah sesudah kematian Herodes terjadi kerusuhan. Dan Archelaus mengerahkan pasukannya lalu membunuh 3.000 orang peziarah ke kota Yerusalem. Wah, sadis nih orang. Nggak kalah gilanya dengan Herodes Agung, ya, sadis. Ya. Padahal Archelaus itu waktu jadi raja itu umurnya baru 19 sampai 22 tahun, tapi sadisnya nggak kalah dari Herodes. Dan kemudian Kaisar Agustus khawatir terjadi pemberontakan di Yudea karena Archelaus membunuh 3.000 orang, ya. Kaisar takut, wah jangan-jangan orang Yahudi memberontak nih. Akhirnya Archelaus diberhentikan sebagai raja dan dibuang ke Galia, bukan ke Galilea ya, ke Galia. Galia tahu nggak? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Galia itu tempatnya siapa? Itali, Pak. Bukan Itali, bukan. Asterix. Asterix. Asterix Obelix. Iya, itu Asterix tuh, rumahnya Asterix. Ke Prancis, Galia itu sekarang jadi Prancis. Jadi si Archelaus dibuang ke Prancis oleh Kaisar Agustus. Ya. Kemudian daerah Yudea, Samaria, Idumea itu ditarik sebagai provinsi langsung di bawah kekaisaran Romawi. Dan ditempatkanlah gubernur oleh kaisar. Dan ibu kota provinsi Yudea itu bukan Yerusalem, Bapak Ibu. Ibu kotanya adalah Kaisarea Maritima. Ya. Jadi waktu Yesus melayani, ketika Yesus dewasa, Yudea ini bukan di wilayahnya Herodes, bukan, tapi provinsinya Romawi. Dan dipimpin gubernur pada saat Yesus melayani, gubernurnya adalah Pilatus, ya, Pontius Pilatus. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Mau tanya Pak, itu Ya. anak-anak ya Herodes bukannya dibunuh ya Pak? Anaknya Herodes banyak. Oh. Ya, ada banyak. Jadi yang dibunuh itu, jadi gini, Herodes kan punya istri banyak, ya. Nah, istrinya yang keturunan dinasti Hasmonean, itu dinasti Hasmonean itu kan dinasti sebelum masa Herodes, ya. Dia tuh khawatir istrinya dan mertuanya yang keturunan Hasmonean tuh mau merebut kekuasaan. Jadi istrinya, mertuanya, anak-anaknya si istrinya yang Hasmonean tuh dibunuh. Tapi si Archelaus tuh bukan keturunan Hasmonean, jadi dia nggak membunuhnya. Oh. Ya, dia tuh khawatir kerajaan Herodes ini mau digulingkan lalu Hasmonean kembali berkuasa. Itu kekhawatirannya Herodes. Oke Pak. Ya, kalau kita ingat di pengantar perjanjian baru, dinasti Hasmonean itu diawali saat Yudas Makabe merebut kekuasaan dari kerajaan Seleukid, ya, dari Seleukid. Ya, jadi saat dari kerajaan Seleukid direbut oleh Yudas Makabe dan kemudian bangsa Yahudi sempat merdeka di bawah dinasti Hasmonean. Ya. Baik, ada. Mau nanya Pak? Ya, Bisa? silakan Pak Gustaf. Ini kan tadi Bapak menceritakan tentang penanggalan. Bisa jelaskan lagi nggak apa perbedaan dengan penanggalan Julian Pak? Jadi bagaimana kira-kira hitungannya Pak? Oke, ya Pak Gustaf. Kalau penanggalan Julian itu kan pakai nomor seri ya.
hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, begitu Pak. Sementara kalau sistem kalender Masehi ini atau sistem Gregorian itu berdasarkan kalender lunisolar, jadi bulan dan matahari. Tapi kalau penanggalan tadi Pak, penanggalan untuk menentukan Paskah itu berdasarkan Julian. Ya, Yang masih yang masih saya nggak ngerti tanggal 25 Desember bagaimana bisa 753 UAC gitu Pak. Itu perhitungannya si Dionysius. Jadi salah dia. Oh. Dia salah ngitungnya. Jadi dia itu salah menempatkan kematian Herodes. Ya, sehingga tanggalnya salah, meleset sekitar 4 sampai 6 tahun. Jadi sebenarnya ya benar tanggal 25 Desember gitu maksudnya Pak ya. Kalau saya kelahiran Yesusnya. Iya. Kalau saya percaya benar. Kalau saya. Iya, jadi maksudnya 25 Desember itu penanggalan Georgian apa Julian atau gimana Pak? Iya, ini penanggalan Gregorian. Jadi sama, Pak. Jadi penanggalan Gregorian tetapi tahunnya saja yang salah, bukan 753 AUC. Oh gitu. Jadi meleset, harusnya mungkin 7 beda 4 sampai 6 tahun lah. Oh gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Oke. Sekarang Archelaus sudah dibuang ke Prancis, ya, ke Galia, dan di sana dia bertemu dengan Asterix dan Obelix. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di ayat 23 dikatakan ketika dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, oke. Sebetulnya Matius tidak menceritakan bahwa Yusuf dan Maria itu memang orang Nazaret. Ya, orang Nazaret yang berangkat ke Bethlehem. Coba kita lihat di Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, untuk menemui Maria kan. Jadi Yusuf dan Maria itu memang kampungnya Nazaret, ya. Meskipun Yusuf itu keturunan Yehuda, jadi dia berasal dari Bethlehem, tapi nenek moyangnya gitu ya. Sementara Yusufnya sendiri sebetulnya orang Nazaret dan Maria juga. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret untuk menjauhkan diri dari perpolitikan di Yudea. Kalau Nazaret itu kan daerah Galilea di bawah Herodes Antipas. Jadi Yusuf pikir, lebih baik saya udah minggir aja dah, jauh dari semua politiknya Yudea. Ya, Yudea itu emang, mau rajanya gila, ya, rajanya kejam, anak saya bisa bahaya nih hidupnya kalau saya tinggal di Yudea. Maka Yusuf pulang ke Galilea, ya, ke Nazaret. Nah, Nazaret ini kota yang terletak di ketinggian 345 meter dari permukaan laut ini nih. Jadi cukup sejuk, seperti Bogor gitu ya. Tapi suhunya kalau di musim dingin bisa sampai -3. Kalau di musim panas bisa 42 derajat. Jadi cukup sadis itu suhunya ya, kota Nazaret. Nah, Nazaret ini penduduknya di zaman Yesus sekitar 500 orang. Jadi kota ini lebih kecil dari Bethlehem. Seperti kampung lah. Desa yang lebih kecil dari Bethlehem, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, Nazaret ini kota besar. Kalau sekarang Nazaret itu sekarang berpenduduk Arab terbesar di Israel. Jadi di seluruh wilayah negara Israel sekarang, kota berpenduduk Arab terbesar itu Nazaret. Jadi Nazaret itu kota Arabnya Israel. Ya, penduduknya itu 59% Arab, 41% Yahudi. Dan agamanya 69% Islam, 30,9% Kristen. Ya. Jadi banyakan Islamnya sekarang di Nazaret. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa Nazaret itu terletak 6 km dari Seforis. Nah, kebetulan Antipas itu menjadikan Seforis
sebagai ibu kota wilayah Galilea. Jadi Herodes Antipas itu tinggalnya di Seforis. Ini kota besar, Bapak Ibu. Kota besar, kota kaya. Nah, pada saat Yesus lahir, sekitar tahun 4 sebelum Masehi, kota Seforis ini ada perseteruan politik. Jadi kota ini dihancurkan. Jadi mulai tahun 4 itu kota Seforis dibangun kembali. Dan karena kota ini kaya, wah butuh banyak tukang bangunan. Pembangunan tuh jalan terus di sana. Istana Herodes tuh besar sekali di Seforis. Kalau orang dari kota Nazaret, di sini ada bukit. Ya, naik ke bukit, dia bisa lihat kota Seforis di bawahnya. Dan itu megah sekali besar. Jadi penduduk Nazaret itu mungkin sering gitu yang ngelongok ke Seforis. Karena kelihatan dari sana, dari atas bukit. Dan karena Seforis ini lagi membangun, ya orang-orang yang jadi tukang bangunan di sini, banyak pekerjaan nih, banyak proyek. Dan kita tahu kan, Yusuf itu pekerjaannya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia tukang kayu, tapi sebetulnya nggak tepat. Kontraktor. Nah, kontraktor, betul. Karena dalam bahasa aslinya itu tekton. Tekton itu pokoknya artinya pembangun. Pembangun itu belum tentu tukang kayu. Di Israel, bangunan itu dibuat dari batu, bukan dari kayu. Ya, jadi kemungkinan Yusuf itu kontraktor di situ. Ya, jadi dia itu pembangun, tukang bangunan, dan di sini dia tinggalnya di Nazaret. Artinya dia kerjanya di mana? Di Seforis. Iya. Kerjanya di Seforis karena di Nazaret tuh kampung, nggak ada yang dibangun. Seforis tuh sedang membangun. Jadi kerjanya kemungkinan besar Yusuf itu kerja di Seforis. Ya, dan kalau begitu Yesus juga kemungkinan sering jalan-jalan ke Seforis. Ya. Ya, Yesus waktu masih kecil itu kemungkinan sering main-main ke Seforis, jalan-jalan ke sana. Itu kota besar. Ya, ini salah satu contoh karya seni yang terkenal di Seforis, yaitu Mona Lisa dari Galilea. Nah, ini ya. Itu mosaik. Sekarang Seforisnya hancur, ya. Kalau sekarang kota Seforis itu tinggal reruntuhan. Sementara kota Nazaret jadi kota besar kalau sekarang. Kalau zaman dulu enggak, Nazaret itu kampung, Seforis besar. Maka Bapak Ibu, Yesus disebut orang Nazaret, kata Matius, ya. Jadi katanya Yesus itu harus tinggal di Nazaret untuk menggenapi nubuat bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus akan disebut orang Nazaret. Ya. Nah, kita harus tahu ya Bapak Ibu, orang Yahudi di abad pertama itu tidak punya nama keluarga. Jadi kalau nama Tuhan Yesus itu Yesus Kristus, Kristus itu bukan nama keluarganya ya. Itu gelarnya. Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Jadi namanya ya Yesus gitu. Nggak ada nama keluarganya. Dan sementara Yesus atau Yeshua nama aslinya itu nama yang umum dipakai di zaman itu. Karena itu biasanya orang menyebut Yesus sebagai Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret gitu. Kalau yang kenal ayahnya ya dia menyebut Yeshua ben Yosef gitu ya, Yesus anak Yusuf. Tapi kalau yang nggak tahu bapaknya Yesus siapa ya akan menyebut dia Yesus orang Nazaret, Yesus dari Nazaret, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Matius mengatakan sebutan orang Nazaret itu untuk menggenapi nubuat para nabi. Tapi kalau baca perjanjian lama nggak ada loh nubuat yang mengatakan Mesias itu orang Nazaret. Nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu yang mengatakan Mesias itu berasal dari Nazaret. Tidak ada. Jadi apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Nah, saya akan kasih beberapa hal. Jadi kemungkinan, ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Ya, ada 3 kemungkinan nubuat yang digunakan oleh Matius. Nubuat yang pertama, mungkin orang Nazaret ini adalah permainan kata dari kata nazir.
nazir. Dari Hakim-Hakim 13 ayat 7. Coba Pak Ferry, Hakim-Hakim 13 ayat 7. Hakim-Hakim 13 ayat 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Oke, itu tentang siapa Pak Ferry di situ? Tentang Simpson. siapa? Simpson, betul Simpson. Pak Yong, betul. Nah, Simpson itu kan nazir Allah, ya. Hukum tentang nazir itu adanya di Bilangan 6 ayat 1 sampai 21 kalau di Taurat. Ya, contohnya nazir itu tidak boleh minum anggur, nggak boleh makan anggurnya juga nggak boleh. Ya. Tidak boleh potong rambut, makanya kalau Simpson itu kekuatannya ada di rambutnya gitu ya. Kalau rambutnya dipotong, udah dia jadi lemah. Lalu tidak boleh bersentuhan dengan orang mati. Nah, ini Simpson. Jadi kalau yang dimaksud dengan orang Nazaret itu adalah nazir, yang ingin dikatakan itu adalah Yesus juga nazir. Artinya seperti Simpson kedua. Ya, dari lahirnya sudah jadi orang kudusnya Tuhan. Gitu. Apakah benar? Apakah benar Yesus seperti Simpson? Nazir, orang kudus dari sejak lahir. Benar nggak? Apakah Yesus nggak potong rambut? Makanya kalau di foto-foto rambutnya Yesus panjang. Yesus kan minum anggur juga, Pak. Nah, Yesus juga minum anggur. Kalau gitu Yesus bukan nazir dong. Ya kan, coba kita lihat nih. Di Matius 11 ayat 18 dan 19 coba. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Iya. Tuh lihat aja ya Bapak Ibu ya. Yang lebih pantas disebut nazir itu sebetulnya siapa? Yohanes Pembaptis. Nggak mau minum anggur Yohanes Pembaptis. Sementara Yesus minum. Malah disebut dia peminum. Gitu kan. Tuh, ngumpulnya sama orang-orang berdosa. Ngumpulnya sama pemungut cukai. Mabuk-mabukan. Kata orang begitu. Jadi Yesus mau minum anggur. Jadi Yesus bukan nazir. Ya, nazir itu lebih cocok dipakai untuk Yohanes Pembaptis. Jadi kemungkinan A ini, opsi A ini kita coret. Mungkin bukan ini yang dimaksud oleh Matius. Kita lihat opsi B. Opsi B itu netser. Netser ya, basis kita namanya netser. Ya, itu diambil dari Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Ya, silakan Pak Ferry. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, jadi netser ini artinya taruk. Kita mungkin nggak tahu taruk itu apa. Taruk itu pucuk yang tumbuh pada cabang dahan. Ya. Nah, di sini kota Nazaret kemungkinan berasal dari akar kata netser. Kenapa demikian? Mungkin pendiri kota Nazaret ya. Nazaret itu kan berdirinya setelah orang-orang kembali dari pembuangan dari Babel ya. Jadi mereka udah kembali dari Babel, mereka mendirikan Nazaret, salah satu kota baru yang didirikan sesudah itu. Mungkin mereka mengharapkan tradisi profetis, yaitu sang netser, Yesaya 11 ayat 1 ini, Taruk Isai, itu segera hadir, segera lahir dan membebaskan mereka dari penjajah. Ya. Jadi kemungkinan ini yang dimaksud itu adalah netser. Ya, dan juga sisa bangsa Israel disebut netser juga sebagai pengikut sang Mesias di Yesaya 60 ayat 21. Nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Dan netser itu merupakan istilah yang disukai oleh Yahudi Qumran, ya, yang orang-orang Eseni itu menyebut Mesias itu Taruk Daud.
branch of David bahasa Inggrisnya. Jadi Mesias itu dianggap taruk Daud, Bapak Ibu. Ya. Jadi kemungkinan yang dimaksud dengan orang Nazaret itu adalah Yesaya 11 ayat 1. Netzer. Oke. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, C. Nazaret digunakan sebagai ungkapan yang menggambarkan orang yang tertolak. Coba kita lihat Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nah, jadi kemungkinan di sini yang dimaksud itu adalah orang yang tertolak. Mesias itu orang yang tertolak. Seperti di Yesaya 53 ayat 2. Meskipun kata yang digunakan di sana bukan etser, ya, padanannya, tapi artinya sama-sama taruk. Di sini kita lihat Nazaret itu kota kecil, nggak terkenal, jauh dari kemegahan Yerusalem, bahkan lebih kecil daripada Bethlehem, ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun menganggap remeh orang Nazaret. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata padanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Loh, betul nggak? Orang-orang aja menganggap begitu. Mungkinkah ada yang sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi orang Nazaret itu dipandang remeh. Jadi kemungkinan juga Nazaret itu menggambarkan orang yang tertolak. Ya. Orang-orang Kristen mula-mula itu disebut orang Nasrani. Di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Dan itu bukan sesuatu yang jadi kehormatan, itu suatu ejekan. Ya. Jadi orang Nasrani itu dari kata Nazaret artinya orang-orang kampung, artinya begitu, orang-orang kampungan itu. Ya. Jadi kalau begitu, kan kita udah tahu tadi, Yesus itu bukan Nazir. Jadi opsi A kita coret, opsi B dan C, nah yang mana yang lebih benar? Mana yang lebih benar Bapak Ibu? Apakah yang dimaksud itu B atau C? Siapa yang bilang C tadi? C, Pak. C Pak Anas ya. Ada yang B nggak? Ada yang B nggak? Pak Ayong pilih apa Pak Ayong? C, Pak. C. Yang benar mana dong? Yang benar saya pakai jawaban orang Yahudi. Yang benar B dan C, ya. Jadi dua-duanya. Di sini Matius itu menggunakan nubuat tentang orang Nazaret ini secara blur, ya, berbaur. Supaya orang itu melihat makna ganda waktu dia mendengar Yesus orang Nazaret, itu artinya dua, yaitu memang Yesus itu Mesias taruk Isai, ya, dari cabang Daud, betul. Dia keturunan Daud itu betul, tetapi dia juga orang yang sederhana, berasal dari kota yang kecil, tidak hebat, tidak megah. Nah, dua-duanya betul. Begitu. Jadi ini makanya si Matius nggak jelas nubuatannya yang mana. Tujuannya supaya begitu. Tujuannya supaya orang bisa melihat ini secara berbaur. Orang Yahudi biasa kok kayak begitu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu? Ya. Saya Pak Mak. Silakan Pak Stanley. Pak Mak, kalau saya dia yang ditulis oleh Matius itu kan bahwa memang Yusuf itu kan kembali ke kota Nazaret supaya dikatakan Menghindari, ini saya baca dalam Matius 2 ayat 23 ya. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Maksudnya disampaikan oleh nabi-nabi itu yang mana ya Pak? Maksudnya harusnya ada di perjanjian lama ya. Benar. Bahwa dia disebut orang Nazaret. Betul. Ya itu tadi makanya Pak Stanley kalau dikatakan disampaikan oleh nabi-nabi, kenyataannya nggak ada nubuat yang spesifik yang mengatakan Mesias itu orang Nazaret, nggak ada.
Ya maksudnya saya kan kita berusaha mencari apakah maksud saya apakah ada ayat yang terhilang atau apa di perjanjian Iya. lama, atau ini kan kita berusaha mengartikan mencari lah ya jalan pikirannya. Iya, Sebenarnya iya. dasar apa sih yang dia pakai. Iya. Ya ini, jadi kemungkinannya begini, kemungkinannya adalah Mesias itu dari kata Netzer, kan Nazaret. Nazaret itu dari kata Netzer. Yang kedua, Nazaret itu adalah orang yang tertolak. Jadi si Mesias juga adalah orang yang tertolak. Kemungkinannya itu. Tapi secara fisik memang dia ini kan Pak Mat, memang dia tinggal dan besar di Nazaret. Ya? Benar. Makanya orang taunya Yesus orang Nazaret, betul. Jadi secara fisik betul. Tapi kan kalau begitu kan orang mikir apakah si Matius ini main cocokologi gitu kan. Tapi sebetulnya enggak. Jadi dia itu menggunakan cara orang Yahudi ya di masa itu untuk menyatakan penggenapan dari nubuat. Jadi ini memang blur gitu. Orang Yahudi nanti bisa menganggap salah satu dari dua ini. Gitu. Mungkin orang Nazaret sendiri tahu bahwa kata Nazaret itu memang berasal dari kata Netzer. Jadi pengharapan akan Mesias. Gitu. Jadi mungkin juga mereka mengharapkan Mesias lahir dari Nazaret. Ya. Jadi memang nubuat spesifiknya Mesias itu orang Nazaret itu nggak ada. Iya. Berarti lebih dikatakan tersirat daripada tersurat gitu Pak. Betul. Enggak. Ya, nggak clear seperti yang tadi. Ini bentuknya apa? Kalau yang tadi kan clear. Tabung berapa Ini sisinya? Nggak clear. 3. Ini bentuknya Itu apa? Alkitab. Ya, tadi kenapa Pak Erik terpotong? Apa namanya nih? Alkitab itu luar biasa Bapak. Tulisannya Pak. Iya, kita tuh luar biasa. Tapi di sini kita melihat gayanya Matius gitu ya, gayanya Matius dalam menulis. Jadi itu agak mungkin berbeda dengan penulisannya Lukas. Ya, memang berbeda caranya dia menulis. Dia itu berusaha mencari nubuat apa yang digenapi oleh Yesus. Ya, sampai melihat hal-hal seperti ini aja adalah penggenapan nubuat kalau buat Matius. Gitu. Ya. Guru dan Pak, satu saya mau tanya Pak. teliti saat Ini saya bingung juga Pak. Dia semua Injil Pak. Nggak ada yang menceritakan tentang kematian Yusuf. Yusuf. Nah, kematian bahkan waktu pernikahan di Kana Yusuf nggak hadir. Nggak ada. Betul. Di situ Pak. Betul. Harusnya kan dia sebagai kepala keluarga hadir. Benar. Jadi kenapa bisa seperti itu Pak? Iya betul Pak Erik. Para pakar perjanjian baru juga semua menyimpulkan bahwa Yusuf itu sudah mati pada saat Yesus melayani. Ya, mengapa? Ya kemungkinan banyak. Mungkin karena pekerjaannya yang cukup berbahaya juga sih. Dia kan jadi bukan tukang kayu yang bikin meja, bukan. Yusuf itu tukang bangunan, kontraktor bangunan. Jadi mungkin ada kecelakaan, mungkin juga. Ya. Jadi tapi mungkin kok nggak ada yang menulis gitu salah satu. Iya, itu ya para penulis Injil nggak menganggap itu sebagai hal yang terlalu penting gitu ya. Makanya mereka nggak mencatat itu. Tapi kita cuma bisa menyimpulkan, membuat hipotesis saja bahwa ya kemungkinan Yusuf meninggal karena kecelakaan. Begitu. Hanya makanya, objek Pak ya, gitu ya Pak ya, kurang lebih objek aja ya. Iya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ini menarik Pak Mak tentang Yusuf ini ya. Saya juga dari nyambung pertanyaannya Pak Erik itu. Sebenarnya statusnya Yusuf pada saat itu seperti apa ya? Karena kan dia kan ada silsilah tuh. Iya. Maksudnya apakah silsilahnya tercatat? Karena dia dianggap sebagai garis keturunan Daud kan ya. Artinya harusnya mendapat posisi terhormat lah. Maksudnya mungkin ada silsilah seperti sekarang kan, anggaplah kalau dari sebelah Habib gitu kan, wah hormat kan. Walaupun udah
catatannya seperti apa. Nah, pada saat itu gimana sebenarnya Oke. statusnya Yusuf itu ya? Ya, thank you Pak Stanley. Ya, jadi setelah mereka kembali dari Babel, ya, maka terjadilah perubahan kan di tanah Yehuda itu. Ya, meskipun orang-orang keturunan Yehuda, keturunan Raja Daud itu jadi rakyat jelata semua. Dan kemudian kan terjadi pergolakan di mana keluarga Makabe merebut kekuasaan dan memerintah jadi raja. Nah, jadi yang jadi bangsawan itu bukan lagi keturunan Daud. Yang jadi bangsawan itu adalah orang imam-imam, orang-orang Lewi. Jadi di zaman itu yang dianggap bangsawan, kaum elit itu bukan orang keturunan Daud, tapi justru imam. Ya, orang-orang Saduki itu ningrat semua. Kalau orang Farisi banyak yang bukan imam, ya kan? Jadi orang Farisi itu kelas menengah. Tapi kalau kelas atas itu kan orang Saduki, itu bangsawan. Maka meskipun Yusuf ini ya silsilah dari menurut silsilah dia keturunan Daud, ya udah nggak ada apa-apanya lagi dah. Ya, udah jauh dia. Karena sekarang yang jadi ningrat itu imam-imam. Jadi udah beda, udah berubah sekali ya, gitu Pak. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya, Yesus waktu kecil tuh di Nazaret tuh ngapain. Ya. Jadi kita udah tahu kalau di zaman itu anak-anak kecil tuh sekolahnya itu di Beit Midrash namanya, madrasah kalau sekarang orang menyebutnya begitu ya, dan beribadah di sinagoga. Jadi di Nazaret pasti ada sinagoga, Yesus juga beribadah di sana. Dan Yesus belajar keterampilan ayahnya. Ya, makanya Yesus juga dikenal sebagai tekton, atau kalau diterjemahkan tukang kayu, harusnya tadi saya katakan itu nggak tepat ya. Karena Yusuf meninggal sebelum masa pelayanan Yesus, maka Yesus jadi tulang punggung keluarga. Jadi sebelum Yesus melayani, dia sempat bekerja menggantikan ayahnya, menggantikan Yusuf. Ya. Untuk menopang kebutuhan Maria dan adik-adiknya. Dan karena tadi kita lihat ya, kota Nazaret itu sangat dekat dengan Seforis, jadi Yesus itu hidup di lingkungan multibudaya. Ya, Yesus tuh pasti sering bolak-balik ke Seforis. Jadi dia hidup di multicultural, dia ketemu dengan orang-orang asing. Ya, dan kalau Yesus jadi tekton, jadi kontraktor gitu seperti Yusuf, maka pekerjaan itu mengharuskan Yesus bisa beberapa bahasa. Jadi ini sangat menguntungkan, posisi Yesus yang tinggal di Nazaret dekat Seforis itu sangat menguntungkan buat dia, karena Yesus pasti bisa macam-macam bahasa. Aram sudah pasti karena itu bahasa orang Yahudi. Ibrani Misnaik, iya karena dia belajar di Beit Midrash. Ya, itu bahasa agama. Yunani, iya, karena Yunani itu bahasa internasional. Kalau Yesus mau bicara dengan orang asing, orang non-Yahudi, pakai bahasa Yunani. Dan posisi di dekat Seforis pasti memungkinkan dia untuk belajar. Dan mungkin Latin, mungkin, karena itu bahasanya orang Romawi. Sesama Romawi akan bicara bahasa Latin. Ya, siapa tahu Yesus juga nangkep bahasa Latin kalau diantara Romawi sedang berbicara dengan orang Romawi gitu ya. Jadi mungkin Yesus juga bisa bahasa Latin. Ya jadi ini rencana Allah loh menempatkan Yesus di sana supaya dia itu bisa punya kemampuan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi dari pasal 1 dan 2 kita melihat bahwa Matius mencatat banyak penggenapan nubuat ya Bapak Ibu ya. Pertama, Yesus lahir dari perempuan muda disebut Immanuel ya, di 1 ayat 22 sampai 23. Kemudian Yesus lahir di Bethlehem, Matius 2 ayat 6. Yesus keluar dari Mesir, 2 ayat 15. Kelahirannya disertai kesedihan karena pembunuhan, tetapi membawa harapan dan penghiburan, ayat 17 dan 18. Lalu Mesias itu lahir dari keturunan Daud, tetapi hidup sederhana, tertolak dan menderita. Nah, itu yang terakhir, kenapa dia disebut orang Nazaret. Nah, jadi apa aplikasi yang bisa kita tarik dari pelajaran hari ini? Nah,
Yang pertama, Bapak Ibu, dari nama Nasrani, orang Nazaret itu, kita melihat ya, bahwa nama orang Nazaret itu membawa kesan ketertolakan. Ya. Dan Nasrani itu berasal dari nama orang Nazaret. Kalau sampai sekarang orang Arab menggunakan kata Nasrani kalau menyebut orang Kristen, ya, dalam bahasa Arab tuh Nasrani, nih hurufnya begini. Nah, kalau nama Kristen aslinya juga hinaan, ya. Di Kisah Para Rasul 26 ayat 28, Kristen itu hinaan. Sebelum akhirnya Petrus yang menggunakan nama Kristen itu sebagai tanda kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 16. Coba kita baca yang ini. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tuh kan, jadi kan sebetulnya nama Kristen itu membawa penderitaan, tetapi jangan malu. Justru itu adalah kemuliaan, kata Petrus. Ya, jadi sejak itu orang Kristen itu bangga disebut Kristen. Ya, dan kita tahu bahwa nama Kristen itu sering menjadi penyebab seseorang mengalami aniaya, bahkan sampai zaman sekarang. Masih ada saja negara-negara ya yang membenci orang Kristen, begitu Kristen udah jadi kartu mati. Ya. Dan Petrus memang mengatakan demikian, sebagai orang Kristen kita pasti menderita akibat nama itu. 2 Timotius 3 ayat 12. Coba kita lihat ya, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ya, jadi kita pasti menderita. Namanya orang Kristen pasti menderita, bisa fisik, bisa psikis, ya, karena kita mau berbuat yang benar seperti Yesus. Dan juga kita mau menyenangkan hati Bapa seperti Yesus, Bapak Ibu. Oke, itulah mengapa nama Kristen itu jadi sesuatu yang membawa penderitaan tetapi membawa kemuliaan. Oke, masih berhubungan dengan Nazaret dan orang Nasrani. Di sini ada pertanyaan dari Bu Debi. Tadi Bapak bilang Nazaret itu semacam tidak dianggap atau kampungan gitu ya. Menurut Bapak, kampungannya seperti apa? Karena apa? Apakah karena letaknya secara geografis, karena budayanya, karena status sosial masyarakat pada umumnya, atau karena attitude orang-orangnya, atau karena ada hal lain? Oke, jawaban saya, Bu Debi, ya memang ini karena Nazaret itu dianggap kota kecil, ya, yang nggak ada apa-apanya, penduduknya juga rata-rata penduduk miskin, ya. Jadi seperti kita melihat kalau zaman sekarang, ini daerah pinggirannya kota besar, karena Seforis itu kota besar seperti Jakarta. Nazaret ini adalah kota yang di pinggirnya Jakarta, ya. Jadi seperti Bekasi atau seperti Depok, gitu ya. Jadi kalau Bekasi aja kan, meskipun ini kan bercandaan orang kan, candaan orang, oh itu planet lain gitu kan, ya. Jadi ya ada kesan itu buat orang Nazaret gitu loh, ada kesan itu. Apalagi benar penduduknya itu, kalau Nazaret itu penduduknya miskin dibandingkan Seforis yang kaya, oh jauh. Dan jadi karena kecilnya kota itu penduduknya cuma 500 orang, memang kampung sih sebetulnya, bukan kota ya, desa Nazaret itu. Ya. Makanya orang menganggap rendah. Dan tadi kita lihat lagi kan buktinya, Nathanael saja sama-sama orang Galilea menganggap Nazaret itu orang kampungan gitu ya. Ya, jadi memang kita tahulah attitude orang benar terhadap Nazaret itu memang merendahkan. Begitu Bu Debi ya. Kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang nama ini, Nazaret, Nasrani, Kristen? Ini yang namanya Nasrani itu bukan sekte Nasrani ya Bapak Ibu ya. Di abad keempat ada sekte Yahudi Kristen yang namanya sekte Nasrani. Itu mereka menolak keempat Injil, mereka pakai satu Injil aja namanya Injil Nasrani. Dan banyak orang ya melihat bahwa mereka itu bidat gitu. Jadi
bukan sekte Nasrani yang itu gitu loh ya. Ya kalau nama Nasrani yang digunakan dalam bahasa Arab itu maksudnya kita orang Kristen. Ya. Oke, lalu kita juga belajar banyak tentang Yusuf hari ini. Ya, terutama bapak-bapak. Karena Matius itu sangat menonjolkan tokoh Yusuf di awal-awal ini ya. Yusuf itu ayah yang bertanggung jawab dan mengasihi keluarganya. Dan kemudian Yusuf itu rela berkorban untuk melindungi keluarganya, Bapak Ibu. Ya kita udah lihat awalnya ketika Yusuf mengetahui tunangannya Maria itu hamil, dia berkorban buat Maria. Sama dengan sekarang, dia sudah punya rumah di Bethlehem, tapi demi keselamatan anaknya, dia rela tinggalin, dia rela kabur ke Mesir. Kemudian dia terpaksa pulang ke Nazaret, kota kecil. Dan Yusuf melindungi Yesus, sekalipun ia tahu Yesus itu bukan anak biologisnya. Ya, dia tahu. Yesus itu anak Allah, dia tahu. Tapi ya biar bagaimanapun ini memberikan kita pelajaran bahwa anak kita pun anak Allah gitu ya. Semua anak yang kita miliki itu milik Allah. Makanya harus diserahkan kepada Allah. Ya, dalam penyerahan anak itu merupakan pernyataan dari orang tua bahwa anak kita itu milik Allah. Dan harus kita lindungi sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah lah Bapa anak-anak kita yang sesungguhnya. Jadi kita bisa belajar dari tokoh Yusuf dalam Matius 1 ayat 2 ini. Ya, ada pertanyaan dari Pak Joni. Pak, apa pusat kota waktu itu hanya Yerusalem atau ada yang lain? Ya, Pak Joni, Yerusalem itu awalnya memang ibu kotanya kerajaan Herodes. Ya, itu di Yerusalem karena mereka memang orang Yahudi kan menganggap Yerusalem itu kota suci. Tetapi kalau ibu kota provinsi Yudea ya di bawah kekaisaran Roma itu bukan bukan Yerusalem, tetapi Kaisarea Maritima, Kaisarea. Jadi Pilatus sebagai gubernur tinggalnya bukan di Yerusalem. Pilatus itu tinggalnya di Kaisarea. Ya, ibu kota menurut Romawi adanya di Kaisarea, bukan Yerusalem. Ya, silakan. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih Pak Mak. Makin menarik ya. Kita belajar akan silsilah. So, udah dekat Natal juga Desember ini, jadi kita lebih memahami beberapa cerita yang kita, saya pribadi yang saya tahu dari kecil dari sekolah minggu ternyata nggak sesuai dengan apa yang Pak Mak sampaikan gitu. Nah, berhubungan dengan apa yang sudah Pak Mak sharingkan, sekiranya masih ada pertanyaan kan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Saya Pak Mak. Ya silakan. Mau tanya, apakah Tuhan Yesus ada sejarah yang menyatakan bahwa pada masa atau pemerintahan di usia berapa Tuhan Yesus itu sehingga nggak diuber-uber lagi atau tetap diuber-uber terus gitu sehingga Tuhan itu harus bersembunyi dengan orang tuanya atau bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Pak. Ketika Yusuf membawa Yesus ke Galilea, dia sudah tidak dikejar-kejar oleh siapapun. Ya karena Antipas nggak ingin membunuh siapa-siapa. Ini kan berbeda dengan si Arkelaus. Arkelaus itu kan agak gini juga gitu ya. Masa orang sampai 3.000 orang lo dibunuh lo oleh Arkelaus. Ya jadi Yusuf pasti denger itu cerita itu. Hah? Dia bunuh 3.000 orang. Wah, kita kabur aja dah ke Galilea gitu kan. Jadi sebetulnya Yusuf juga Arkelaus sendiri mungkin nggak mengejar Yesus loh. Ya kan? Karena Herodes udah mati kan? Ya. Arkelaus mungkin nggak mengejar Yesus, cuma Yusuf dengar waktu Yusuf mau pulang ke Israel dia dengar, "Hah? Arkelaus bunuh 3.000 orang. Kita kabur aja ke Galilea." Gitu. Ya.
Jadi sebetulnya Yesus udah nggak dikejar-kejar lagi di zaman itu. Ya. Oke, satu lagi Pak, Tuhan Yesus itu mulai belajar di sinagoga berapa ya? Mulai belajarnya, dan yang dia pelajarin itu tentang agama Yahudi gitu, hukum Taurat. Iya, benar. Dari kecil sekali orang-orang Yahudi itu udah belajar di sana sinagoga, Bet Midrash. Ya, belajar tentang hukum Taurat. Nantinya kan pada usia kalau di zaman itu 12 tahun ya, ada upacara bar mitzvah. Ya, itu artinya anak hukum. Jadi dia itu udah sah sebagai anak hukum, udah belajar Taurat. Gitu. Ya. Jadi Yesus tuh dibawa ke Yerusalem itu ya untuk itu sebetulnya. Dibawa ke Bait Allah. Kan itu kan istimewa, makanya kejadian itu dicatat di Alkitab waktu umur 12 tahun itu. Ya. Jadi memang dari kecil mereka orang-orang Yahudi di zaman itu sampai sekarang sih sangat menekankan pendidikan agama gitu ya, pendidikan agama, belajar Taurat itu sangat menekankan itu. Dan cukup beda jauh lah dengan kita sekarang gitu ya. Kalau mereka tuh benar-benar, dan karena orang-orang di zaman itu nggak punya kitab suci, maka kitab sucinya dihafal. Hebat orang zaman dulu tuh. Ada gelarnya nggak Pak Tuhan Yesus waktu belajar itu? Atau Ya, orang punya gelar nggak ya? iya. Nah, kalau dulu sih belum pakai gelar ya. Ya. Kalau guru disebut rabi gitu kan. Disebut rabi, tapi di zaman Yesus rabi itu lebih kepada sebutan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang disahkan oleh atau ditahbiskan. Kalau di zaman sekarang kan pendeta itu ditahbiskan oleh sinode begitu ya. Di zaman itu rabi itu bukan sesuatu yang ditahbiskan, tetapi artinya guru pengajar agama Yahudi. Nanti bertahun-tahun sesudah zaman Yesus baru ada pentahbisan rabi. Kalau zaman dulu belum, zaman Yesus belum. Tapi jelas rabi itu orang yang terpelajar, ngerti Taurat dan cakap untuk mengajarnya. Gitu. Oke, makasih Pak Ma. Ya, silakan. Ada lagi? Nah, Pak Joni tuh, Pak. Ya, Pak Joni. Selamat malam, Pak. Malam. Oke, maaf baru sempat telat ini bergabung, jadi belum sempat dengar yang Pak Mak sampaikan tadi. Yeah. Tapi mungkin saya ada pertanyaan mengenai Tuhan Yesus ya, mengenai kan 12 tahun sudah belajar dengan Pak Mark pernah bilang sama Helil ya, yang salah satu rabi Yahudi terkenal ya Pak ya. Pertanyaan saya, berarti memang Tuhan Yesus, apa memang umur anak-anak Yahudi waktu itu 12 tahun itu memang sudah terbiasa berdebat atau berdiskusi dengan rabi-rabi besar, atau memang Tuhan Yesus memang seperti cerdas gitu Pak ya? Iya, oke. Thank you Pak Joni. Iya Pak. Ya, anak-anak di zaman itu memang belajar Taurat kan dari kecil ya. Jadi sampai di umur 12 itu ada upacara bar mitzvah. Ya memang mereka sudah biasa sih untuk belajar dengan para rabi di sinagoganya masing-masing ya. Jadi rabinya apakah rabi besar? Ya enggak juga sih. Rabinya di sana gitu ya. Jadi pendetanya di sanalah gitu loh. Guru agama, guru Injilnya di sana gitu zaman itu ya. Tapi apakah Yesus cerdas? Aku cerdas sekali. Makanya kan di Lukas itu kan juga diceritakan kan, oh itu orang-orang di pemuka agama di Sanhedrin itu kan kagum akan kecerdasan Yesus, ya. Dan di Sanhedrin itu makanya saya katakan dalam 3 hari waktu Yesus ketinggalan di Yerusalem itu kemungkinan dia bertemu Hilal dan Syamai karena mereka pemimpin Sanhedrin di zaman itu, ya. Dan mereka juga senang bahwa ada anak yang sangat cerdas seperti ini gitu.
Ya, jadi ya memang nggak biasa sih orang anak-anak sampai bicara kepada Sanhedrin itu kan luar biasa lah ya, jarang sekali gitu ya. Ini karena Yesusnya kebetulan ketinggalan ya, karena Maria sama Yusuf terlalu excited, jadi Yesusnya ketinggalan, mereka lupa. Ya, tapi ternyata Yesusnya memang cerdas sekali dan para pemuka agama di Sanhedrin itu senang untuk bicara dengan anak itu. Kalau kita pernah mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga dah. Saya juga pernah dengar kalau orang dulu berkhotbah, oh Yesus ngajarin alim ulama. Enggak, mana ada dikatakan begitu. Enggak, Yesus tidak mengajar kepada mereka. Yesus diskusi sama mereka, ngobrol sama mereka, ya, tukar pikiran, diskusi. Tapi mereka orang-orang yang sangat hebat, Sanhedrin loh. Ya, Yesus bisa diskusi, anak kecil umur 12 bisa diskusi dengan Sanhedrin, luar biasa. Memang orang anak pinter, ya. Brilian memang Pak ya. Brilian pasti, betul. Mungkin satu lagi Pak, dan Ya. saya dengar katanya kalau zaman dulu anak-anak usia-usia 3-4 tahun sampai belasan tahun itu mereka harus ikut salah satu rabi untuk diajari secara 2 atau 3 anak yang diajari oleh rabi-rabi tertentu. Nah, apakah Tuhan Yesus juga seperti itu, Pak? Kepada rabi tertentu yang sempat mengajar Tuhan Yesus gitu. Makasih, Pak. Ya, thank you. Ya, itulah sebabnya Yesus pernah berkata kepada para muridnya kan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena di zaman itu betul sih, anak-anak itu kan memilih rabi-rabinya kan, siapa yang mau diikuti. Ya, kemudian nanti kalau rabinya rabi keliling seperti Yesus, anak-anak yang pinter itu nanti diambil oleh si rabi untuk ikut dengan dia. Tapi di awalnya memang anak-anak yang pilih rabi. Ya. Makanya ayat itu berkata begitu kan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi kita kalau mikir dari konteksnya di zaman itu, maksudnya seperti itu, karena anak-anak di zaman itu milih rabinya. Nanti kalau rabinya jadi rabi keliling, baru rabinya bawa mereka. Nah, anak-anak yang tidak terbawa oleh si rabi, akhirnya harus kembali ke pekerjaan, dikembalikan ke orang tuanya dan kerja, jadi nelayan. Ya, jadi sebetulnya murid-murid Yesus itu tertolak gitu, ya. Jadi rabi-rabi nggak ada yang bawa mereka. Makanya mereka jadi nelayan, jadi pemungut cukai gitu loh. Makanya waktu dipanggil Yesus nggak pikir 2 kali, langsung ikut, itu kebanggaan. Ada rabi gitu, yang mau Pak, narik mereka, langsung mau, udah nggak mikir lagi. Ya, jadi kita harus ingat Bapak Ibu, anak itu murid-murid Yesus itu bukan orang-orang tua, mereka masih muda semua. Kita kan kalau ngelihat film suka salah murid-murid Yesus kayak bapak-bapak gitu ya. Enggak. Umurnya belasan tahun rata-rata. Ya, paling yang 20 tahun tuh Petrus. Yang lain Yohanes tuh belasan tahun itu umurnya. Makanya mereka nggak pikir panjang. Ada bapaknya lagi Zebedeus kan di sekitar itu. Langsung ditinggalin, apa Zebedeus nolak? Enggak, dibiarin, dia juga seneng. Seneng kalau anaknya dibawa rabi. Ya, memang zaman itu betul begitu, Pak. Ya, tapi apakah Yesus mengikut rabi tertentu? Kita nggak tahu karena nggak ada catatannya. Mungkin waktu kecil pasti dia belajar dari rabi tertentu, tetapi ketika Yusuf mati, dia harus bekerja ya, menggantikan Yusuf untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi sebelum itu ya dia belajar dari rabi, betul. Cuma kita nggak tahu rabinya siapa, rabi di Nazaret aja mungkin zaman itu. Ya. Kalau itu memang tafsiran Pak ya, Pak Yusufnya meninggal, kemudian Tuhan Yesus ngambil alih kepala rumah tangga gitu untuk. Iya betul, itu tafsiran, tapi tafsiran yang sangat logis lah, karena memang Yusufnya sudah meninggal ya. Lalu gimana dong? Orang perempuan di zaman itu kan susah untuk bekerja kan. Iya. Jadi pasti. Saya pikir mungkin ada di kitab-kitab lain kayak kitab-kitab apokrifa gitu yang menceritakan itu. Enggak sih. Lebih banyak cerita waktu Yesus masih kecil bersama Yusuf tuh malah ada ceritanya ya, meskipun ceritanya nggak bisa dipercaya. Ada itu ya, seperti
Yesus buat burung-burungan ditiup, bisa terbang gitu ya. Jadi Yesus membuat mukjizat yang tidak ada gunanya. Itu lebih nggak bisa dipercaya lagi. Itu kayaknya juga sempat ditulis di Al-Quran juga saya lihat. Iya, bener, asalnya dari itu Injil masa kecil Yesus, Injil Thomas tentang masa kecil Yesus. Tapi itu nggak bisa dipercaya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, thank you.